Gimana kalau jagat bumi langit bikin token? Dan gimana caranya industri film bisa diimplementasiin ke teknologi Web3? Let me explain this use case. Pengen berinvestasi dalam sebuah film, tetapi nggak ada sarana untuk melakukannya. Padahal sekarang era udah berkembang pesat. Beli properti aja udah bisa patungan kok. Nah, gimana kalau ada cara untuk berinvestasi dalam film menggunakan kripto aset? Emang bisa? Disitulah konsep tokenisasi masuk ke industri ini. Tokenisasi adalah proses pembuatan token digital yang mewakili aset dunia nyata seperti saham, komoditas, dan bahkan film. Token ini disimpan di jaringan blockchain yang artinya aman, transparan, dan dapat diperdagangkan dengan mudah. Kalau lo investor di kripto, harusnya lo sadar secara langsung lo itu bisa mendanai project tersebut dengan membeli tokennya. Kebanyakan kan konsepnya tuh kayak gitu tuh. Lo semua tuh invest di bisnis yang produknya ada yang udah exist, ada yang belum. Dalam industri film, tokenisasi dapat digunakan untuk mengumpulkan dana bagi film dengan memungkinkan investor membeli token digital yang mewakili bagian dari keuntungan film tersebut. Hal ini memungkinkan pembuat film melewati model permodalan tradisional. Jadi nggak perlu susah-susah lagi tuh nyari sponsor atau pendanaan. Biar fans yang bayarin modal untuk bikin filmnya. Oke, jadi pembuat film dapat membuat token digital yang mewakili 10% keuntungan film. Investor kemudian bisa membeli token ini tentunya menggunakan mata uang kripto dan mendapatkan persentase keuntungan film sebagai gantinya. Hal ini jelas jadi win-win solution dong bagi pembuat film dan investor, atau investor di sini bisa kita bilang fans dari film tersebut, karena pada akhirnya pembuat film bisa mendanai film mereka tanpa bergantung pada model pendanaan tradisional. Dan fans aka investor bisa mendukung film favorit mereka sambil berpotensi mendapatkan cuan dari investasi mereka. Oke, di sini gue bakal kasih contoh lagi nih. Misal Bumi Langit bikin tokenisasi di industrinya nih. Kita ambil case gampang deh, bisa NFT atau DeFi yang sederhana. Kalian tahu kan, salah satu fungsi DeFi itu adalah staking, di mana lo nge-stake suatu token dalam jangka waktu tertentu dan lo dapat imbalan dari sana. Misal Om Joko Anwar dan tim bikin token BML atau Bumi Langit, di mana nantinya kan film Bumi Langit banyak nih. Nextnya misal mau garap film terbaru yaitu Mandala Si Golok Setan tuh contohnya. Dan terus nanti di aplikasinya bakal muncul staking on Mandala Si Golok Setan. Investor bisa beli token BLM, stake di filmnya Mandala, uang yang di stake itu bakal diputar untuk produksi film Mandala. Once Mandala tayang, sebulan setelah penayangan, rewardnya didistribusikan dalam bentuk BLM. Gokil nggak sih? Atau bisa juga bentuknya NFT tuh. Misal, Bumi Langit kan pasti punya properti film ikonik, contohnya Selendang Sri Asih. Nah, NFT ini bisa jadi proof of ownership dari keaslian selendang ini. Jadi konsepnya kayak digital NFT. Selendangnya bisa dilelang, Bumi Langit dapat revenue baru juga, dan fans sebagai pembeli bisa mengoleksi benda tersebut dan dijamin keasliannya karena punya NFT-nya. Karena setiap NFT itu bisa memberikan cara untuk memverifikasi keaslian dan kepemilikan aset digital. Atau kita ambil contoh lagi, pembuat film dapat membuat NFT yang mewakili versi edisi terbatas dari filmnya. Edisi terbatas yang gue maksud di sini bisa aja kayak uncut version atau masih banyak contoh lainnya. Nah, fans kemudian bisa membeli NFT ini dan menerima akses eksklusif ke film tersebut bersama dengan fasilitas lain seperti merchandise atau konten di balik layar. Ini menciptakan cara baru bagi pembuat film untuk terhubung dengan penonton dan memonetisasi konten mereka. Secara keseluruhan, tokenisasi berpotensi merevolusi industri film dengan menciptakan peluang baru untuk permodalan dan aliran pendapatan. Jadi lain kali kalau lo nonton film, ingatlah bahwa tokenisasi mungkin berperan dalam pembuatannya. Dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti lo akan dapat berinvestasi dalam proyek film favorit lo menggunakan kripto aset. Itu saja dari gua. Sampai jumpa di video use case berikutnya. See you in the next video.